Siapa? Ciri-cirinya gimana? Dan kenapa dia punya foto keluargaku? Ini loh mas, mirip banget kan? Maksudnya Pak Benny? Pada Minggu 7 November 2021. Hah? 50 juta? Saida? Ada apa mas? Kaget banget aku. Ini apa Saida? Pakai kartu kredit kita 50 juta. 50 juta? Gak mungkin mas. Aku gak pakai sebanyak itu. Aku cuma beli beberapa barang kebutuhan rumah tangga. Itu pun gak sampai 1 juta. Tapi transaksi atas sama kamu. Ini semua transaksi online dan ada satu transaksi di butik mewah. Demi Tuhan mas, aku gak pernah belanja di butik manapun. Kartu kredit itu cuma aku pakai sesekali. Itu pun selalu aku minta persetujuan kamu. Keraguan mulai menyelimuti pikiran Saida. Ia tahu Saida tidak suka berbelanja barang mewah. Gaya hidup mereka sederhana. Tapi siapa lagi? Kartu kredit itu dipegang oleh mereka berdua. Enggak ada orang lain yang tahu pinnya. Kecurigaan mulai merayap di benaknya. Masa sih Saida bohong? Saida, jujur sama mas. Kalau kamu memang make, kita bicarakan baik-baik. Tapi jangan bohong. Aku gak bohong loh mas. Aku bahkan gak tahu itu situs-situs apa. Dan butik itu, aku bahkan gak tahu di mana letaknya. Hasan dan Saida dikejutkan oleh suara bel. Seorang kurir berdiri di depan pintu membawa sebuah kulkas besar. Pak Hasan ya? Benar? Ada apa mas? Ini paket bapak. Kulkas? Saya nggak pesan kulkas. Masa salah alamat kali? Enggak pak, alamatnya sudah benar. Atas nama Bapak Hasan. Ini ada buktinya. Pembayaran sudah lunas kok dengan kartu kredit. Ada apa sih mas? Ada kulkas. Katanya buat kita. Tapi aku nggak merasa pesan. Kulkas? Aku nggak ada pesan. Kartu kredit yang mana? Kita kan cuma punya satu kartu. Dan nggak dipakai untuk belanja sebesar ini. Waduh, saya cuma bertugas mengantar pak, bu. Di sistem saya tercatat sudah lunas. Mungkin ada anggota keluarga lain yang pesan. Gak ada mas. Kami tinggal berdua aja. Coba cek lagi deh bang. Siapa tahu ada nama atau alamat yang mirip. Sudah saya cek bu. Nama dan alamatnya persis sama. Sudah lunas juga pakai kartu kredit. Papa mau tanda tangan di sini. Gimana ya? Kita terima aja atau suruh bawa balik? Kalau suruh bawa balik nanti gimana? Ya kalau bapak tidak mau terima, saya akan lapor ke kantor. Tapi kalau nanti ternyata bapak yang pesan, nanti repot lagi urusannya. Kami akan terima dulu kulkasnya. Tapi kalau ternyata ini kesalahan, kami akan minta untuk dikembalikan. Bisa pak, silakan tanda tangan di sini dulu. Ada yang gak beres. Kemarin tagihan 50 juta. Sekarang kulkas. Apa mungkin ada orang yang pakai data kita? Bisa jadi sih, tapi ini gak masuk akal loh mas. Kulkas atas nama kita, diantar ke alamat kita. Ini modus penipuan gak sih? Sudah, lihat ini. Pembayaran berhasil 12.500.000 untuk Elektronik Jaya. Ini tagihan kulkas itu. Padahal aku sudah blokir semenjak tagihan 50 juta itu. 2 bulan ini kita sudah dapat 2 notifikasi berbeda. Tapi sama-sama menggunakan kartu kreditku. Mas ingat-ingat dulu. Mas pernah nggak kasih data mas ke keluarga? Atau ada yang pinjam HP mas? Gak ada Saida. Kita harus segera lapor polisi. Ini sudah tindakan kriminal. Keesokan harinya, terlihat Hasan sedang diinterogasi pihak kepolisian. Kertas apa ini? Minus 6,193125. Mas sudah pulang. Bagaimana mas? Apa kata polisi?
Mereka bilang ini kasus peretasan yang cukup canggih. Data kartu kredit kita sudah disalahgunakan. Mereka akan melakukan penyelidikan. Tapi rasanya sih akan lama. Mereka juga bilang kita harus hati-hati. Karena pelakunya sudah tahu alamat kita. Mas, aku harus bilang ini. Tadi saat Mas pergi, aku kan ke belakang tuh bersih-bersih dapur. Aku nemuin ini di bawah kulkas. Angka apa ini, Saida? Tunggu. Ini bukan nomor telepon. Ini titik lokasi. Koordinat GPS, Saida. Lintang dan bujur. Koordinat. Jadi ini petunjuk. Dari siapa? Entahlah. Tapi ini pasti berhubungan dengan kulkas dan tagihan itu. Mungkin ini alamat si peretas itu. Apa dia ingin kita menemuinya? Atau ini semacam kode? Kita harus pergi ke sana. Sekarang. Tapi ini bisa berbahaya nggak sih, Mas? Aku tahu, Saida. Tapi ini kita gak bisa hanya menunggu. Kalau ini benar-benar petunjuk, ini salah satunya kesempatan kita. Ayo kita pergi sekarang. The destination is on your left. Harusnya sih ini lokasinya. Gak ada orang, Mas. Kita salah lokasi ya? Mungkin ini hanya lokasi servernya. Atau tempat mereka menjalankan aksinya. Itu ada orang lewat. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Ada apa ya? Ibu ini siapa? Iya, kenalin, saya Saida. Begini, Bu. Ibu tahu nggak siapa pemilik bangunan ini? Oh, itu. Sudah lama kosong, Bu. Tapi kemarin sore ada mobil box besar datang. Kayaknya sih kurir kulkas. Sempat mengantar kulkas di sini. Tapi sepertinya salah alamat. Kurir itu sih kelihatan bingung. Lalu menelpon seseorang. Setelah itu dia pergi lagi. Palingan juga salah alamat, makanya gak ada orang lagi sekarang. Kurir kulkas. Jam berapa itu, Bu? Sekitar sore hari menjelang malam. Emangnya ada apa ya, Bu? Kok kelihatannya panik sekali? Oh, gak apa-apa, Bu. Kami kesini karena ada hal yang penting yang berhubungan dengan kulkas itu. Tapi saya nggak bisa ceritakan lebih detail. Maaf ya, Bu. Kalau misalnya Ibu lihat ada seseorang yang datang kemari lagi, saya bisa minta tolong hubungi saya. Ini nomor telepon saya. Oh, bisa, Bu. Saya akan bantu perhatikan. Mari singgah dulu di rumah saya, gak jauh dari sini. Terima kasih banyak ya, Bu. Mungkin lain waktu, sekarang kita lagi buru-buru. Udah larut malam juga. Kalau begitu kita izin pamit ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Pak. Kata ibu itu kurir kulkas sempat datang ke sana. Ini pasti bukan kebetulan, Mas. Mas juga mikir gitu. Sudah ada kabar dari polisi lagi nggak, Mas? Belum, Saida. Mereka cuma bilang masih tahap penyelidikan. Mungkin kalau aku kasih amplop, baru kasusnya keras cepat. Mas jangan gitu. Ya habis gimana lagi tinggal di negara Konoha. Coba tebak, kira-kira berapa amplop yang harus aku kasih biar mereka mau gerak cepat. Syukur-syukur mereka percaya dengan keterangan kita. Kalaupun ibunya ternyata bagian dari mereka juga. Kalau lucu deh, Mas. Gimana nasib uang kita 50 juta? Belum lagi harus bayar kulkas. Halo, benar dengan Ibu Saida. Iya benar, ini dengan Saida. Syukurlah Bu Saida angkat telepon saya. Maaf ya Ibu ganggu. Ini saya Jamila. Mau kasih tahu, ada yang datang ke bangunan itu. Siapa? Ciri-cirinya gimana? Perempuannya masih muda, badannya langsing, rambut sebahu, dia datang sendirian. Masuk ke dalam juga sih Bu. Kayaknya sih hanya lihat-lihat aja. Baru aja datangnya 15 menit yang lalu. Jadi sekarang dia masih di sana, Bu. Masih Bu? Ibu saya minta tolong, kalau memungkinkan, fotoin orangnya juga ya, Bu. Mas, kita harus ke sana lagi. Kita harus cari tahu siapa perempuan itu. Jangan lupa lapor polisi, Mas. Alah, gak perlu dulu lah. Kita aja yang pergi. Udah tahu polisi Konoha lambat.
Wanita itu masih di dalam gak, Bu? Baru aja pergi, sekitar 5 menit yang lalu. Pergi kemana, Bu? Gak tahu, Pak. Dia langsung pergi begitu aja setelah melihat-lihat di dalam. Tapi, tadi saya sempat memotretnya diam-diam. Mungkin Ibu kenal sama orang ini. Saya gak kenal, Bu. Saya minta foto ini dikirim ke saya ya, Bu. Boleh, Bu? Apa dia meninggalkan sesuatu, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Dia cuma masuk, lalu keluar lagi. Tapi tadi dia seperti memegang sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu dia pergi. Ini bangunannya dikunci nggak, Bu? Coba dicek aja, Pak. Harusnya sih enggak ya. Oh iya, saya pamit dulu ya, Pak, Bu. Saya mau lanjut kerja. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah bantu kita. Sama-sama, Bu, Pak. Bangunan ini benar-benar kosong, Saidah. Ini dulunya bekas apa ya? Gak ada apa-apa di sini, Mas. Maunya si penipu itu apa sih? Bukan cuma uang kita yang diambil, malah ikut neror kita juga. Bikin kita gak tenang. Saidah, lihat ini. Kamu kenal yang di foto ini? Ini kakek dan nenekku, Mas. Foto ini udah lama banget. Aku ingat pernah melihatnya di album keluarga nenek. Tapi kenapa foto kakek dan nenekmu ada di sini? Apa hubungannya dengan kulkas, tagihan, dan wanita muda itu? Aku nggak tahu, Mas. Ini sama sekali gak masuk akal. Siapa wanita itu? Dan kenapa dia punya foto keluargaku? Aku tahu, Mas, kemana kita harus pergi. Ini rumah siapa, Saidah? Dulunya ini rumah Pak Benny, supir papa aku, Mas. Dia sangat dekat dengan keluargaku. Dia sudah jadi supir dari zamannya kakek. Bisa dibilang Pak Benny adalah tangan kanan keluarga kami. Terus kamu yakin Pak Benny masih di sini? Kita coba masuk aja, Mas. Loh, Mas, itu kan perempuan yang datang ke bangunan itu. Ini loh, Mas, mirip banget kan? Apa hubungannya dia dengan Pak Benny ya? Permisi, Ini Nak Saidah bukan? Pak Benny? Benar, saya Saida, Pak. Masuk dulu, Nak. Pak Benny senang. Ternyata Mbak Saidah masih ingat rumah Pak Benny. Pak Benny apa kabar? Pak Benny tinggal sendiri. Ya, beginilah Pak Benny udah gak bisa pergi jauh-jauh lagi, Nak. Pak Benny udah tua. Gak seperti dulu sewaktu masih fit. Masih semangat-semangatnya nyetir. Papa tinggal berdua, Nak. Jadi apa yang buat Nak Saidah datang kemari? Ayah, ada tamu siapa? Hah? Saidah? Kamu siapa? Kenapa tahu namaku? Dan kamu adalah orang ini yang datang ke bangunan tua itu kan? Kok kamu bisa punya fotoku? Kamu ngikutin aku? Atau mau meneror aku? Sudah. Biar Pak Benny yang jelaskan semuanya. Kalian ini kakak beradik. Maksudnya Pak Benny? Tapi tadi dia manggil ayah ke Pak Benny, bukan ke papaku. Gimana ceritanya kita bisa jadi kakak beradik? Ini rahasia yang sudah saya simpan sejak lama. Sejak almarhum bapak kamu masih hidup. Saidah, Arumi, kalian duduk dulu ya, Nak. Masing-masing kepala dingin dulu. Arumi adalah anak almarhum bapak kamu. Hasil dari hubungan yang disembunyikan bapakmu selama bertahun-tahun. Bapakmu gak pernah menceritakan ini pada siapapun. Ia sangat mencintai ibu kamu. Tapi ini adalah kesalahan yang ia tanggung sampai akhir hayatnya. Beliau menitipkan Arumi kepada bapak dan meminta bapak yang mengurus segalanya. Sebagai jaminan biaya hidup Arumi, bapakmu mewarisi gudang produksi tenun yang ada di desa Poriman. Maksud Pak Benny bangunan tua ini? Beliau berharap Arumi bisa melanjutkan bisnis tenun itu. Tapi sejak Pak Benny sakit-sakitan, Pak Benny gak sanggup mengurusnya lagi. Bisnis tenun itu bangkrut. Dan gudang itu sudah lama gak dipakai. Setahun belakangan Arumi punya ide.
ingin membangun ulang gudang itu untuk jualan online pakaian. Makanya Naarumi sering datang ke gudang itu. Terus kenapa kamu bisa tahu gudang itu? Kamu juga mau menguasainya kan? Mau klaim gudang itu adalah hak warisanmu? Aku sama sekali gak ngerti. Aku dan Mas Hasan datang ke gudang itu karena petunjuk lokasi koordinat yang aku temukan di kulkas. Dan aku juga bingung. Tiba-tiba kurir datang ke rumah. Entah kulkas dari mana, siapa yang pesan. Dan aku juga ingin mencari tahu siapa yang membobol kartu kreditku. Arumi, bukannya kamu bilang 2 minggu lalu mau pesan kulkas? Ya, gimana kalau Arumi pesan kulkas? Biar Arumi gak capek-capek lagi beli ke warung. Dan kalau nanti Arumi pergi kerja, Ayu sudah bisa kompres sendiri. Gak harus nunggu Arumi lagi. Berarti bener kan kamu pelakunya? Kamu yang sebenarnya neror aku. Arumi, jangan menyimpan dendam terlalu lama, nak. Akulah yang memakai kartu kreditmu. Akulah yang melakukan semuanya. Aku dendam ke keluargamu. Bahkan di acara pemakaman papa aja, aku tidak bisa melihatnya. Karena ibumu menganggapku sebagai anak haram. Dan aib yang tidak boleh terbongkar. Aku merasa gak adil. Kau dan ibumu yang sudah mencuri kebahagiaanku. Biarpun papa mewarisiku bisnis tenun, tapi ternyata hidupku gak semakin membaik. Sementara kau hidup mewah, dan aku harus berjuang untuk hidup. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin membuat hidupmu menderita dengan menerormu. Sewaktu papa masih hidup, papa yang memberi data kartu kredit atas nama kamu. Dan papa juga berpesan akan membuatkanku kartu kredit jika sudah berumur 21 tahun. Dan kalau aku ada keperluan, aku bisa memakai kartu kreditmu itu kapan aja aku butuh. Tapi ternyata sebelum aku berusia 21 tahun, papa sudah tidak ada. Dan kulkas itu sengaja aku pesan dengan lokasi pengiriman di gudang tenun dan pakai lokasi koordinat agar tidak ketahuan. Tapi entah kenapa, mungkin karena tidak ada yang ditemui di sana, mereka malah mengirimkannya ke alamatmu, alamat tagihan kartu kredit. Pasti kamu juga yang melakukan transaksi 50 juta itu. Kalau kamu dendam ke papa dan ibuku, bukan berarti aku sama dengan mereka, Rumi. Dan sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu. Selama ini aku taunya papa hanya punya satu anak. Kakek dan nenek tahu semua ceritanya. Sama papa masih hidup, dia menitipkan aku di rumah kakek dan nenek. Awalnya papa mau menitipkan aku ke panti asuhan. Tapi hal itu diketahui oleh kakek dan nenek. Hanya kakek dan nenek lah yang mau menerimaku, menyayangiku, dan merawatku. Setelah kakek dan nenek udah gak ada, kupikir papa akan mengajakku tinggal bersamanya. Ternyata enggak. Ternyata dia menitipkan aku ke Pak Benny. Jadi foto ini adalah milikmu. Aku dapat ini di gudang itu. Ini alasan yang membuat kami datang ke rumah Pak Benny. Hanya kakek dan nenek yang sangat menyayangiku. Seandainya mereka masih hidup, mungkin mereka yang akan merangkul aku. Arumi, sudah. Jangan sedih berlarut-larut, nak. Kamu harus sabar. Kamu gak boleh menyalahkan takdir. Malam itu, setelah pulang dari rumah Pak Benny, Hasan dan Saidah duduk berdua di kamar. Hari ini mereka sangat dikejutkan dengan cerita-cerita fakta tentang rahasia keluarga Saidah. Jadi selama ini papa menyimpan semua rahasia ini dari aku. Tapi selama ini papa gak pernah terlihat seperti itu. Dia selalu mencintai mama dan kami. Mas tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu harus sadari, kalau ini adalah fakta yang tidak bisa kamu ubah, Saidah. Mungkin dengan cara ini papa ingin menebus kesalahannya. Memastikan Arumi tidak terlantar setelah ia tiada. Tapi kenapa papa dan mama harus menyembunyikan semua ini, Mas? Kenapa gak jujur aja? Dan kenapa dengan cara seperti ini? Mungkin papa takut. Takut kamu tidak menerima kenyataan. Atau mungkin ia hanya ingin memastikan Arumi hidup dengan tercukupi tanpa ada yang mengusiknya. Buktinya, uang itu dipakai untuk pengobatan Pak Benny. Kalau itu jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi masalah besar. Justru papa tahu Arumi akan menggunakannya dengan baik.
Aku masih bingung, Mas. Aku nggak tahu harus merasa apa. Kasihan pada Arumi atau bingung pada diriku sendiri. Mas mengerti, Saida. Tapi Saida, coba pikirkan. Arumi gak bersalah. Dia juga korban. Dia gak pernah mengharapkan jalan kehidupannya seperti ini. Dan sekarang, dia harus menanggung semuanya. Arumi seorang anak yang disembunyikan, berjuang untuk diri sendiri dan Pak Beni yang bahkan bukan keluarganya sendiri. Uang yang seharusnya untuk masa depannya, dia korbankan untuk Pak Beni yang sudah merawatnya. Aku tahu, Mas. Tapi rasanya terlalu cepat untuk menerima semuanya. Mas gak meminta kamu untuk langsung menerima. Tapi Mas meminta kamu untuk memaafkannya. Maafkan Papa dan maafkan juga Arumi. Dia gak punya siapa-siapa lagi selain kita. Dan coba pikirkan lagi, Saida. Kamu sekarang punya adik. Kamu gak sendirian. Saida, sekarang kita harus menarik laporan itu ke polisi. Kasusnya kan sudah jelas. Kita bisa bilang kalau itu adalah kesalahan. Dan kartu kredit kita sudah kembali aman. Kenapa harus gitu, Mas? Arumi kan juga melakukan kejahatan. Gak perlu, Saida. Kalau kita teruskan, nanti akan menjadi kasus besar. Nama papamu juga yang akan tercemar. Dan yang paling penting, Arumi sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Biar ini menjadi rahasia keluarga kita aja. Arumi juga kan bagian dari keluarga kita. Adik kamu, Saida. Masa kamu tega memenjarakan adik kamu? Saida mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa Hasan benar. Terkadang, tidak semua kebenaran harus diungkapkan ke publik. Yang terpenting, ia sudah menemukan jawaban dari semua keanehan yang terjadi, dan jawaban itu kini ada di depannya dalam wujud seorang adik yang selama ini ia tidak ketahui.